Tapi pada kenyataannya setelah aku pikir-pikir, ya emang ya udahlah, ada di rumah sama di Jogja gitu, sama aja nggak ada orang tua gitu. Jadi kerasa sulit pas koas, kerasa menyesal pas koas, kerasa mau mundur pas koas, Oke, kayak nggak oke. sanggup jadi dokter. Jadi bersyukurlah untuk teman-teman di luar sana, mau yang punya strict parents, ternyata Oke. nggak semua orang tuh punya orang tua yang sadar untuk memedulikan Betul betul anaknya. betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Bude, Pakde, Abang, None, Kakak, Teteh, Adik, Om, Tante, Paman, semuanya selamat datang di ruang tengah kita. Dan di sini kita juga udah kedatangan anggota keluarga kita yang dari jauh gitu ya. Ada Mbak Aufa. Halo Mbak Aufa. Halo Diva. Kayak ini nyamanin manggil Mbak, Teteh, Kakak. Sebenarnya biasa dipanggil kakak sih. Oh Kakak, oke Kak Aufa ya. Udah jadi kakakku boleh ya Kak? Ini udah menjadi anggota keluarga baru Iya, di tempat siap. kita ini. Terima kasih sudah menerima. Iya, selamat datang nih pertama kali ya ke ruang tengah kita. Betul Gimana banget. perasaannya Kak? Agak bingung sedikit ya, lagi Bingung. orientasi. Oh lagi orientasi. Nggak di ospek kok, nggak di ospek kok di sini. Kita santai aja Oke, gitu. oke. Kak Aufa tadi udah makan belum ya? Sudah. Udah makan apa? Lebih tepatnya minum Oh kali ya. minum, minum apa? Minum susu. Oh minum susu. Itu termasuk sarapan gak ya Kak kalau kayak gitu? Kalau menurutku sih belum ideal. Belum ideal ya, tapi ya yang penting minum adalah ya tadi yang masuk gitulah ya. Oke, nah ini mungkin kita sedikit kenalan lagi ya Kak ya sama keluarga kita di luar sana gitu ya. Kalau kita tuh lagi ada di ini namanya ruang tengah kita. Nah, kita tuh apa namanya emang bergerak di bidang keluarga dan kesehatan mental dan ketahanan keluarga gitu Kak. Jadi thank you Kak Aufa sudah bersedia menjadi bagian dari anggota keluarga kita di podcast ini, udah hadir di sini. Nah, kita santai aja lah ya, nggak usah terlalu tegang kayak oke, Tarik santai, tarik nafas. BTW Kak Aufa tahu ruang tengah kita dari mana Kak pertama kali? Dari temenku sih, waktu itu dia nge-share di Mhm, Instagram story-nya, terus kok kayak menarik, anak oke. muda ngomongin kesehatan mental tapi dari sisi poin keluarga Mhm. gitu. Di tengah maraknya isu-isu broken home lah Iya dan lain betul, sebagainya heeh. ya, gitu. Tahu dari siapa kalau boleh tahu Kak, temennya Kak? Dari Ale. Walah Teh Alia, ya itu memang teteh kita semua di sini ya, di keluarga kita. Oke, jadi ya emang Dia connecting banget ya, iya dia betul meng-connect connecting kita the dots gitu ya, semua. dia yang connecting kita semua dan akhirnya aku bisa ketemu sama Kak Aufa yang Iya, Masya Allah bersyukur juga ketemu bersyukur Diva. juga. Oh, ya Kak Aufa sekarang sibuk apa? Lagi sibuk apa ini? Aku lagi sibuk koas. Koas. Mhm, Oh oke, berarti Kak Aufa tuh ambil kedokteran. Di betul, mana? di Universitas Gadjah Mada. Wow, kita berarti satu alma mater. Gitu Kebetulan aku deh. psikologi. Iya, tapi jauh Iya, kampus kalau kita. ini kesehatan fisik, aku kesehatan jiwa lah Oh ya. iya, siap. Walaupun nggak bisa disebut dokter juga, tapi kayak ya Menutrisi, sama-sama nutrisi iya, kesehatan sama-sama ya. menutrisi kesehatan gitu lah ya. Walaupun masuknya agak jauh ya ke soshum ya Kak ya, nggak ke medika gitu. Padahal lebih relate ke Nah, ini ya, itulah nggak kes tahu kenapa ya, tapi ya begitulah. iya, kalau itu bukan urusan saya Oke, kayaknya ya, iya kita juga saya tidak akan bahas itu di sini. Kebetulan ya. Oke, Kak Alfa nih berarti asalnya dari mana? asalnya kalau dibilang asal, orang tua tuh asal Jogja. Oke. Tapi aku besarnya di Depok, Jawa Oke, Barat. berarti emang dari lahir di Depok. Enggak, lahirnya di Jogja Oh, nih, oke. orang tua kuliah. Heeh, Terus aku ke Depok, Depok. nggak langsung ke Depok sih. Kayak orang tua selesai Heeh, kuliah oke. dulu, terus aku ke Ke Depok. Depok. Berarti gedenya SD, SMP, SMA di Depok lah Betul ya. sekali, Oke. balik lagi ke sini buat kuliah. Oke, berarti mungkin kalau ada keluarga-keluarga kita yang dari Depok nih, berarti kita satu asal lah ya, yang Iya, dari Depok juga. iya. Kalau aku dari Solo, Kak. Solo, berarti deket dong. Iya, deket Jogja. Deket Makanya aku Jogja. kan kalau kuliah, kenapa aku ngambil kuliah di UGM kan karena biar deket di Solo. Nah, kalau Kak Aufa, kenapa malah ngambil di Jogja? Kan mungkin di Depok ada banyak ya Mhm. kampus-kampus bagus di sana gitu. Sebenarnya rumahku daerah kos-kosan sih. Jadi Nah, bisa bayangkan seberapa betul. deketnya ya. Nah, terus kenapa pada akhirnya milih Jogja? Jujur itu sebenarnya kayak
kind of aku kan anak tunggal, Mhm. terus ya tahulah stereotip anak tunggal tuh kayak manja, nggak bisa hidup Oke, mandiri. Ya ya. walaupun nggak semuanya gitu, Mmm. kadang anak tunggal sekarang tuh banyak-banyak yang so independence Heeh gitu, heeh tapi heeh heeh. sebenarnya mereka juga fragile juga Betul betul sih. betul. Jadi intinya adalah ingin menunjukkan kalau aku bisa kok, nggak hidup bareng orang tuaku, yes. Oke, berarti berawal dari situ ya, kayak Berawal dari pengen situ. mencoba merantau, tapi itu langsung dibolehin sama orang tua Kak Aufa? Iya, karena sebenarnya banyak keluargaku di Jogja, Mhm. mungkin ya udah lebih dibolehkan. Oh, I Mhm. see. Berarti di Jogja ini ngekos atau ada di rumah Sekarang sih saudara? di rumah saudara gitu. Oh, ya 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 ya. Dulu pernah ngekos juga, Pernah ngekos gitu. juga. Tapi nggak tahan sama kulkas anak kosan, Kenapa itu? karena banyak yang nggak dibuang. Oh, I see. Jadi Mhm. kayak Iya, penuh. betul, terus mending ke rumah saudara aja. Iya, Tapi jauh nggak dari UGM? lumayan 15 kiloan, jadi ya Wow! lumayan lah 30 menitan ya kalau Oke, ngebut. cukup struggle ya berarti setiap hari harus PP 30 menit, Iya, disyukuri lagi-lagi kan, disyukur mau lagi. gimana lagi? Iya, Astagfirullahaladzim. bener sih bener sih. Nah, Tadi lagi koas ya, Kak, ya? lagi Di mana? koas di Rumah Sakit Akademik UGM. Mungkin boleh diceritain keseruan, karena kebetulan banget nih agak agak TMI ya, tapi dulu Eh, tuh aku sebenarnya pengen jadi dokter, Kak. Makanya akhirnya karena nggak jadi ngambil kedokteran, aku mau nyerempetnya ke psikologi gitu. Nah, ini mumpung sih. ada yang dari kedokteran kayak mungkin boleh diceritain biar aku tuh kayak nostalgia aja gitu sama mimpi-mimpiku yang lama. Boleh sih. Sebenarnya aku juga jadi dokter bukan karena kemauanku Oh, sendiri. wow, oke. Cuman ya udah dijalanin, aku Mhm, ngerasa karena orang tuaku ridho, orang tuaku maunya aku jadi dokter, mhm. kayak segalanya tuh dimudahkan dan dicukupkan oleh Allah sih, rasanya Oke. gitu. Penerimaannya nggak mudah. Sekarang kalau ditanya seru atau enggak, jujur seru sih karena Seru. lagi stase yang di Rumah Sakit Akademik UGM. Aku orangnya sukanya diajak diberdayakan gitu loh, bukan Oh, oke. didiemin Heeh heeh aja, heeh heeh. gitu. Dan kalau di RSA UGM itu kita bisa ngelakuin banyak hal. Oh, di Sasa apa, Kak? Sekarang lagi stase bedah, Oh, Stas gitu. wow, menarik banget. Iya, Ad kalau pernah nonton Dokter Romantik, heeh nah heeh. kayak gitu Aku kerjaannya. aku aku tamatan sampai season 3. Oh my god, Oke, berarti aku udah sudah semua tuh ya? iya, aku udah nonton semua. Aku sudah Ben menunggu season 4 akan datang. oh, aku juga mau lihat sih Oke. season 4. Tapi menurut Kak Alfa, relate gak sih yang di Dokter Romantik sama yang beneran di realitanya? Kalau Dokter Romantik kan lebih ke kehidupan residen ya. Iya. Sebenarnya kalau kehidupan koas mungkin relate-nya kayak Grey's Anatomy atau Oh, New I see. Heeh heeh Amsterdam heeh. gitu. Jadi ya ada beberapa hal yang mirip tapi yang Mhm. sama adalah residen dan koas itu sama-sama belajar juga untuk Oke. terus belajar. Oke. Berarti apa ya, eee, kalau sebagai mahasiswa koas itu tetap juga nonton-nontonin film-film kayak gitu ya? Itu yang jadi penyemangat, kalau enggak Oh, aku udah nggak justru koas itu. kayaknya, aku Oke udah nggak oke koas, oke aku udah oke. nggak kuat Oke. koas. Tadi ngomong-ngomong kan, Kak Aufa sempat mention bahwa jadi koas itu Mhm, jadi dokter itu bukan keinginan sendiri ya betul, awalnya gitu, mhm. tapi memang adakah cita-cita lain yang sebenarnya Kak Aufa pengenin gitu? Aku dari dulu tuh suka ngomong, Oke. jadi ingin masuk ke ilmu komunikasi atau hubungan Oh, I internasional, see. kerja di PBB, Mhm. hal-hal pokoknya yang international gitu Iya, deh. oke. Aku juga melihat Instagram-nya kayak sangat banyak nih kalau teman-teman lihat di Instagram-nya Kak Aufa, itu Eee, sangat rajin gitu ya ikut kegiatan-kegiatan yang kayak mhm, UNICEF i UN WHO, oh iya, WHO, WHO, ya. oke itu. Itu terus kenapa akhirnya kok oke lah gitu aku ambil kedokteran sesuai orang tuaku? Iya, tidak bisa dipungkiri banyak yang masih menilai Mhm, kedokteran itu suatu jurusan yang prestis ya. oke, Itu yang menurut iya, aku kayak, "Oh ya udah nanti jadi anak kedokteran keren." mhm, Emang sih keren, tapi responsibility-nya juga ya harus ditanggung berat juga, juga, heeh, tanggung jawabnya. mhm, Orang tuaku pengen banget aku jadi dokter, mhm, dua-duanya kayak, "Ya udah jadi dokter aja." Ya walaupun sebenarnya mereka bilang ke aku kayak, "Nggak apa-apa bebas jurusannya apa aja." oke, Tapi selalu mengarahkan kayak, "Gimana? Jadi mau ambil mana? Kedokteran UI atau UGM?" heeh, Dan, aku dibolehin cuma di 2 itu, oke, jadi wow, bayangkan heeh gimana targetnya, heeh, kalau misalnya nggak keterima di kedua itu ya mendingan ambil jurusan lain, tapi kayak selalu disemangati untuk, sebutin, "Bisa "Gimana bisa nilai bisa." tryout-nya, udah nyampe belum? Mhm, Passing grade?" "Belum belum belum," tapi qadarullahnya dicukupkan gitu heeh, kayak, dicukupkan. ridho Allah adalah ridho orang tua itu real banget terjadi pas aku Oke, masuk kedokteran sih. berarti emang akhirnya dicukupkan, dimampukan karena memang orang tua ridhonya di Iya, situ gitu orang tua ya. ridhonya di situ. Tapi selama perjalanan jadi kedokteran ini kayak apakah sempet menyesal atau kayak, "Duh kenapa sih aku tuh harus ngikutin orang tuaku or something," gitu, Kak?
Sebenarnya pas S1 nggak begitu menyesal karena banyak Mhm, banget kegiatan luar kampus kayak mhm. ikut, salah satunya CIMSA sama Oke, IFMSA. Jadi ya tadi yang international English-nya bisa di-cover dari situ. oke. Bisa ngomong Heeh banyak, heeh. bisa bikin project, Mhm, volunteer dan mhm. lain-lainnya. Tapi ketika koas waktunya itu untuk volunteering dan lain-lainnya selain koas itu sulit banget. Belum lagi prioritas kita sebagai koas itu dianggapnya memang harus memprioritaskan koas sebagai prioritas Iya, utama. Jadi kerasa sulit pas koas, kerasa menyesal pas koas, kerasa mau mundur pas koas. oke, Kayak nggak oke. sanggup jadi dokter. Oke, ini tapi udah tinggal dikit lagi ya kelasnya? Iya, tinggal 3 stase 3 stage lagi, alhamdulillah. alhamdulillah, sedikit lagi Iya, sedikit dikit lagi. lagi. Setelah itu silakan melakukan international things lagi. Iya, Karena nilai selama koas menahan diri ya untuk nggak banyak aktivitas atau gimana? iya, jujur menahan diri, tapi dibandingkan teman-temanku, aku termasuk orang yang tidak menahan Tidak diri. menahan diri, oke. Aku selalu merasa, oh Mhm, kalau kegiatan internasional, mhm. kegiatan volunteering itu yang menyelamatkan aku untuk tetap bertahan. Oke. Dan aku menceritakan ini ke Mhm, orang tuaku. Aku sampai nangis-nangis ke orang mhm. tua kayak, "Aku nggak sanggup lagi koas, aku nggak kuat lagi Oke, koas, oke. tolong izinin aku ikut ini." Mhm. Awalnya juga ya sulit, tapi ketika, aku sampai ke psikiater juga, Oh, akhirnya ya wow. dibolehkan aja sih, Oke, itu gitu. kalau boleh tahu oke, entar habis ini kita mungkin lebih kulik tentang Oke. itu ya. Tapi kayak, eee, sekarang nih lagi jauh sama orang tua kan, terus juga, Mhm. apa namanya, lagi sibuk koas juga. Nah itu pernah nggak sih kayak ngerasa homesick gitu atau kangen? Jujur, aku enggak sih, karena aku dari kecil kebiasa ditinggal orang tua. Oh, Pas oke. S1 tuh bener-bener nggak kerasa, Mhm, gimana-gimana, karena ya biasa ditinggal orang mhm, tua. mhm. Ada nggak ada orang tua di samping aku, asal dapet kiriman transfer uang, Oke. itu tuh kayak, ya udah itu adalah safe 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 space, bukan safe space sih, Oke, aku merasa aman lah intinya, oke. gitu. Jadi kayak nggak terlalu Ng berpengaruh gitu nggak ya? terlalu berpengaruh, tapi ketika Tapi kayak makin ke sini mhm, makin sadar orang tuaku makin tua, oke. nanti kalau aku udah selesai kuliah aku mau temenan sama siapa, mau tinggal Mhm, sama siapa, mhm, pokoknya hal-hal yang seperti itu, mhm, iya jadi kepikiran orang tua lagi sih, mhm, orang tuaku udah makin tua, nanti yang ngurus siapa ya, mhm. gitu sih. Apalagi anak tunggal kan Oke, jadi kayak, aduh 2, nggak deh, nggak gitu. oke. Tapi tadi kan berarti sempat mention bahwa dari dulu tuh emang sering ditinggal gitu ya, Kak, ya. Nah, Mhm, tapi itu apakah, lantas membuat Kak Ufa jadi ngerasa ada luka mungkin dalam tanda kutip or mhm. kayak akhirnya Kak Ufa memilih untuk, kabur dalam tanda kutip ke Jogja sekalian atau gimana gitu? Ataukah apa hal yang mendasari hal lain gitu? Oh, sebenarnya kalau ditanya orang pasti aku akan jawabnya dulu ya Mhm, pas belum aku menerima perasaan oke. ini, aku akan jawab, "Oh iya kalau di UGM tuh kan ada KKN-nya, sementara kalau di UI nggak ada." Oh, oke. Jawabnya Pada gitu. pada saat itu kan opsi volunteering belum sebanyak Mhm, sekarang ya, mhm, mhm. jadi ya jawaban aku itu, aku Mhm, ingin ke daerah-daerah, ingin oke. mengabdi Mhm, gitulah. Tapi pada kenyataannya setelah aku pikir-pikir, ya emang ya udahlah, ada di rumah sama mhm, di Jogja gitu, sama aja nggak ada orang tua gitu. mhm, Rasanya dulu sih dulu sih ya sedih ya, anak kecil ya sedih ya, mhm, maksudnya, eee, tetanggaku tuh sampai bilang, "Aku selalu dicukupkan uang dan iya, lain-lain, mhm, tapi sering ditinggal-tinggal, ditinggal oke, pergi." Karena ya orang tuaku juga bukan orang tua yang dari dulunya udah mampu gitu dan oh, tajir melintir mhm, 7 turunan, enggak. oke, Mereka adalah yang membangun perintis mhm, mhm. gitu. Tapi berarti dulu sering ditinggal-tinggal tuh sendiri berarti ya? Kan ada tunggal nih, terus di rumah Iya. berarti Nah sama itu, siapa? kadang either manggil bude, pakdeku, Mhm, atau tante omku, atau oke. minta tetangga yang aku panggil Mbah, Mbah Juju Oh, namanya, itu yang oke, menemaniku. Jadi ya kayaknya sama Mbah Juju ini yang heeh, paling sering paling ingat. selama hidupku di Depok. Berarti tumbuhnya lebih banyak dengan Mbah Jojo Iya, ini ya, Mbah Juju itu. gitu. Tapi terus berarti ada perjalanan-perjalanan yang akhirnya membuat Kak Aufa menerima perasaan-perasaan tadi? Iya, 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 gimana lagi mau kan Gimana selain lagi? kan kita diciptakan Allah punya akal untuk berpikir ya, Iya, kenapa orang tua aku dulu ninggalin mhm, aku, memilih untuk kerja, mhm, dan ya mungkin kalau orang tua aku nggak kerja kayak dulu, mhm, mungkin aku tidak akan financially secure seperti oke, sekarang, nggak akan mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk, eee, mhm,
ke luar negeri Iya, yang benar-benar. harganya ya nggak murah, walaupun Oke. ada beasiswa ataupun di cover biayanya, tetap ada biaya awal yang harus kita bayar kan. Oke, berarti memang Tuh. dibalik privilege yang didapat dari Kak Aufa yang orang-orang lihat di sosial Anak media, kaya. ya orang kaya dan sebagainya, itu memang ada perjuangan di baliknya ya, yang Hmm. Kak Aufa harus merasakan sering ditinggal kerja dan Ya. sebagainya gitu. Perasaan kesepian itu sih ada. Iya, itu ya. Mm-mm. Gimana pada akhirnya Kak Aufa tuh bisa memaafkan orang tua Kak Aufa dengan segala apa ya, perasaan-perasaan Ditinggal gitu ya. iya, yang udah ditinggal tadi tuh loh, Kak. Nggak ditinggal sih, lebih ke arah Iya. mereka memprioritaskan pekerjaan. Oke, heeh. Gitu. Panjang sih sebenarnya. Jadi karena mereka yang memprioritaskan pekerjaan, Mhm. itu aku jadi tipe orang yang ngejar target. Pokoknya ada Oke. target, to do list apa, Heeh heeh itu yang heeh. aku kejar. Heeh. Jadi aku sangat, pokoknya apapun kegiatan, kalau bisa pulangnya ntar aja pas orang tua udah pulang. Jadi Oke. dari SMP Heeh. memang aku kalau pulang sekolah tuh pasti habis lewat maghrib biasanya, most Oh, likely. oke. Karena orang tuanya baru pulang juga jam Jam segituan. segituan. Jadi kayak buat apa ntar di rumah Nggak ada gitu, temen gitu ya. Heeh betul. heeh. Sampai aku SMA pun begitu, dan itu Mhm. yang membuat aku kayak ya udahlah di Jogja aja sekalian, gak ada bedanya Nggak ada bedanya juga gitu. gitu. Dan akhirnya aku juga baru kepikiran tuh di Mhm. tahun terakhir aku sarjana, Oke. tahun terakhir S1. Mhm. Waktu itu ikut seleksi Seleksi apa tuh? Bakti Nusa. Sumpah? Iya, Bakti Sumpah Nusa. Kak Aufa ikut Bakti Nusa? Iya. Kak, Tapi aku juga lagi ya, seleksi itu. oh iya. Iya. Semoga dimudahkan ya. Amin, Worth ya it Allah. banget sih Worth it selama banget, setahun oke. pembinaan dengan Bakti Nusa. Heeh. Itu yang menjembatani juga untuk berpikir kayak, kamu tuh anak, kamu juga punya peran, nggak harus Oke. jangan hanya cuma menuntut Mhm. peran orang tua yang harus Mhm mendidik mhm. anak, harus memberikan anak support dan Mhm mhm. lain-lainnya. Tapi kamu juga harus tahu kamu tuh anak memiliki peran untuk orang tua. Oke. Gitu. Terus pada akhirnya disitulah Kak Aufa mulai berdamai, Iya, memaafkan, mencoba berpikir sih, mencoba berpikir. nggak langsung nerima kayak Mhm. ngapain gitu ya. Mhm. Mereka juga udah sering ninggalin aku pas Iya. aku kecil, terutama pas aku lagi pubertas sih. Pas Mhm. pubertas kan yang mana orang tua yang menjadi lawan jenis kita, which Heeh. is ayah aku, Heeh. itu harusnya baiknya ada di Iya, samping di kita samping ya kita, untuk betul betul. menemani perkembangan Mhm puberti mhm aku mhm. itu. Mhm. Tapi ayahku tidak present pada saat itu, gak Oke. hadir. Mhm. Jadi ya itu. Tadi sampai mana ya? Efeknya Lupa beneran kan. berarti efek dari ketidakhadiran sosok ayah di Iya. masa-masa pubertas ya, Kak Aufa tuh apa? Salah satu efek yang paling kerasa mungkin? Aku jadi kayak aku nggak bisa Mhm. attract laki-laki gitu loh rasanya. Kok Oke. nggak ada yang mau sama aku? Aku pernah mikir kayak gitu. Oh gitu. Kedua kayak Heeh. ketika ada yang attract, ada yang deket Mhm. sama aku, kok kayaknya dia nggak cocok ya sama aku. Kok nggak bisa Oke. milih, nggak bisa Heeh heeh heeh. memutuskan, nggak Mhm. bisa memimpin. Bukankah laki-laki tuh harusnya memimpin kayak Oke, gitu-gitu. ada perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran kayak gitulah ya gitu. Akhirnya Berarti membuat akhirnya aku nggak mau nikah. oke, Pada saat itu. pada saat itu. Kayak Oke. oke, aku nanti aja lah nikahnya, atau kayak Mhm mhm mhm. nggak penting-penting amat, nanti aja, bukan prioritas sekarang. Oke. Iya. Terus sekarang masih kepikiran gitu atau udah? Udah enggak sih, alhamdulillah. Soalnya aku pernah cerita ke ibuku, terus kayak Mhm. ibu kayak mau nangis gitu, kayak kenapa Oke. nggak mau nikah, itu Mhm kan mhm. ibadah. Mhm. Terus kayak nggak pernah ketemu yang cocok Mhm gitu. mhm mhm. Ya rasanya gitu deh. Berarti sekarang udah ketemu kah sama yang cocok? Siapa tahu ya, udah ada. Ada nggak ya? Mungkin keluarga kita di sini kalau ada yang merasa cocok gitu Iya, ada ya, yang mungkin merasa cocok, boleh kali ya. boleh ya DM Instagramnya. Nggak bisa Nggak bercanda, oke. Tapi ya tadi balik lagi ke perjalanan memaafkan orang tua. Aku waktu Bakti Nusa itu ditanya, Oke. kamu plannya mau ngapain? Biasalah beasiswa Ya, nanya plan heeh. ngapain. Aku jawab, aku mau jadi dokter internship, terus ngabdi di daerah 3T, terus mau coba ikut MSF, Medicine Sans Frontiers, dokter lintas batas, kerja di daerah-daerah konflik. Bayangin, Wow. anak tunggal perempuan mau kayak gitu. Alasannya apa? Kayak ya udah, hidup aku selama ini aku juga Iya, sendiri. Aku oke. mikirnya gitu. Betul. Aku akhirnya di-challenge dengan pertanyaan, kamu kan anak tunggal, perempuan, orang tuamu gimana? Sejauh ini sih orang tua aku setuju-setuju aja, Pak. Oke. Aku jawab gitu kan. Terus ditanya lagi, kamu tahu peran anak nggak? Oh Gitu. wow. Terus aku kayak,
ya mendoakan orang tua. Jauh gitu. Oke, Sangat nggak salah, basic nggak ya salah. mendoakan orang tua. Heeh. Tapi kayak dipikir-pikir lagi, bakti aku ke orang tua tuh apa sih? Mhm. Apakah dengan berdoa saja cukup? Oke. Karena kan kalau kita refer back lagi ke apa yang Nabi ajarkan, apa yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, kita kan perlu menghargai orang tua, nggak boleh bilang dan lain-lainnya. Tanpa di situ tuh itu tuh kata-kata Allah yang ditujukan pada anak. Jadi kita Oke. fokus ke apa yang Allah katakan pada anak aja, bukan Iya, apa bener-bener. yang Allah katakan pada Ada orang orang tua. tua. Oke. Gitu. Itu ya emang udah tugas orang tua kita, yaitu nanti yang jadi tanggung jawab orang tua kita ke Allah, bukan tanggung jawab kita sebagai anak Betul, ke betul, Allah betul. gitu. Tanggung jawab Tanggung jawab kita kita sebagai sebagai anak kepada Allah adalah ya tadi berbakti Berbakti. kepada orang tua gitu. Terlepas dari gimana pun Terlepas orang dari tua ya. jahatnya orang Iya, tua, oke. kekurangan orang tua, Mhm. balik lagi orang tua juga manusia gitu. Betul. Mereka juga pada saat itu belum ada ilmu parenting kali ya. Iya. Mereka juga pertama kali jadi orang Iya, tua. betul. Iya, betul. Apalagi anak pertama gitu kan, pasti coba-coba anak pertama. Anak pertama. Percobaan ya, anak pertama. Percobaan. Oke. Gitu. Ya, gitu sih paling. Heeh. Ya menghargai kalau dulu tuh belum ada ilmu parenting yang sebaik sekarang. terbuka sekarang. Mhm. Terus pada akhirnya Kak Aufa sekarang Mhm. udah pengen ya buat nikah? Nanti kalau Allah ada? cukupkan rezekinya, sudah diselesaikan koasnya, itu sih harus kalau dari orang tua Iya. harus selesai dulu Selesai koasnya. dulu koasnya. Tapi maksudnya sudah tidak ada keinginan untuk menolak, udah Iya. nggak usah nikah aja, udah nggak ada keinginan untuk itu ya. Ya, menganggap menikah itu adalah sebagai penyempurna agama, Heeh. menyempurnakan fitrah juga. Sebenarnya aku diciptakan ke dunia ini sama Allah tuh buat ngapain sih? Di bidang apa sih? Gitu. Oke. Tapi menarik banget sih. Maaf, aku suka banget meringis. Duh, malu banget. Oke. Tapi apa lagi ya yang banyak banget sih aku ngelihat, kayaknya banyak yang seru dari kehidupannya Kak Aufa. Mungkin dari segi tadi ya perjalanannya dengan privilege, tapi di sisi lain juga ada struggling tersendiri gitu ya di belakangnya untuk memaafkan orang tua, Betul. untuk berdamai dengan keadaan. Terus juga perjalanan dari awalnya mungkin Kak Aufa tuh nggak mau nikah gitu loh guys, kayak terus tiba-tiba sekarang udah mulai kepikiran oke, nggak apa-apa aku Nggak ini gitu. Itu seberapa mungkin apa sih yang paling berperan dalam hidup Kak Aufa untuk pada akhirnya tercipta mindset ini gitu? Karena kan nggak semua orang ya mungkin bisa mengambil hikmah di balik apa yang udah terjadi. Tapi Kak Aufa tuh bisa gitu loh mengambil itu gitu. Apa sih yang berperan di balik itu kayak? Jujur kembali lagi ke kata-kata Allah. Maksudnya ke kalimatullah, ke Al-Quran gitu. Dulu waktu COVID kan aku tinggal sama tanteku. Aku nggak sengaja baca pop up notif di HP tanteku. Oke. Nanyain bundaku nanyain aku udah sholat atau belum. Pada saat itu tuh aku sholatnya ya Allah, pokoknya ya tidak sebaik itulah intinya. Ya kalau dipikir-pikir lagi, oh bundaku peduli banget ya sama aku ternyata. Karena aku selama ini nggak pernah tuh kayaknya diajarin ngaji, nggak pernah tuh kayaknya diajarin sholat. Kayaknya aku langsung dimasukin ke TK Islam, terus SD Islam, ya udah dibiarin aja di sana. Nggak pernah yang kayak ditutorin langsung sama orang tua. Jadi kayak oh ternyata orang tua aku juga berusaha memperbaiki diri kok selama ini. Terus aku cerita juga ke sepupu-sepupu aku yang tahu kondisi aku juga. Terus ya mereka ternyata diceritain orang tua aku juga. Akhirnya aku dikasih tahu kalau orang tua aku juga berusaha memperbaiki hubungan gitu. Awalnya jadi kalau memperbaiki hubungan tuh memang nggak bisa usaha satu pihak. Dan aku merasakan oh orang tua aku juga berusaha. Mungkin usahanya nggak seterlihat itu sampai aku lama sadarnya. Tapi aku sempat inget kalau Kak Aufa tuh sempat mention ke psikiater. Iya. Itu beneran sampai ke psikiater gitu berarti Kak? Sebenarnya ke psikiater tuh karena aku bingung dengan diri aku kenapa kayak gini gitu loh. There is something wrong with myself. Kenapa nggak ke psikolog dulu? Aku udah ke psikolog sebelumnya. Cuman waktu itu kalau ke psikolog kayaknya nggak tahu ya. Pokoknya kalau offline waktu itu belum bisa karena masa COVID. Nggak tahu gimana, tapi pokoknya mudahnya waktu itu ke psikiater. Mikirnya kayak pokoknya aku bisa cerita ke mana nih sekarang intinya gitu.
Mungkin teman-teman juga merasakan obrolan aku kayak loncat-loncat. Nah, itu adalah yang membuat aku, kenapa aku ke psikiater. Akhirnya aku ceritalah Mhm. tadi yang masalah aku waktu kecil Mmm. ditinggal orang tua, masalah pubertas yang ayahku nggak Mhm hadir, mhm. masalah aku takut nikah, Mhm. aku nggak percaya sama Mhm. laki-laki, bahkan sama temen sendiri pun aku suka banget Oke. trust issue Mhm mhm. gitu. Apalagi kalau mereka nggak jago, mungkin kan aku dituntut, bukan dituntut sih ya, orang tuaku tuh cenderung memberikan apresiasi ketika aku, mendapatkan prestasi, Oh, oke. gitu. Heeh, jadi mindset-nya harus perfeksionis Iya, gitu ya? jadi ada Heeh. perfeksionisnya itu juga akhirnya aku membuat aku ke psikiater. Aku Terus pernah ke heeh, psikiater nangis-nangis kayak aku nggak bisa nangis di depan kamera sebenarnya, kayak di depan orang lain tuh kayak nggak oke. mau gitu loh, malu Heeh nangis. heeh heeh. Karena kayak ngapain nangis, ngapain oh, orang tua aku pernah bilang gini soalnya, ayahku pernah bilang, "Kamu tuh jangan nunjukin kelemahan kamu di depan orang lain," Oh, gitu. wow, Itu oke. sering banget diungkapkan, jadi kayak Mhm, aku susah kayak gitu. Tapi waktu sama psikiater itu aku bisa. bisa nangis kayak capek kali ya, waktu itu Heeh, ngerasa capek banget. iya. Itu teman-teman di luar sana, mungkin aku juga sebagai orang psikologi yang sering Mhm, mendapatkan stigma bahwa ke psikolog tuh stigma itu kan sering kayak kalau ke psikolog dia dalam tanda kutip "gila", mhm, dalam tanda kutip bermasalah gitu kan. heeh, Padahal sebenarnya kan setiap dari kita kan punya masalah gitu ya, Kak, ya, heeh, dan it's fine gitu loh untuk datang ke psikolog atau psikiater gitu heeh, tanpa harus merasa punya masalah berat atau gimana betul, gitu. Pokoknya selama udah ngerasa nggak nyaman dan butuh cerita dan nggak tahu mau cerita ke mana, ya nggak heeh, apa-apa, datang aja ke psikolog gitu, datang aja ke psikiater. Mereka ramah-ramah kok, welcome-welcome kok, betul. ya nggak? Iya, kan punya ilmunya. Iya, Sama betul. satu lagi sih aku mau nge-highlight Mhm, gangguan kejiwaan bukan oke. penyakit mental, Mhm, pokoknya kita bilangnya kan mhm, gangguan gangguan jiwa. jiwa, Itu heeh. sama aja kayak, jenis yang lainnya gitu loh, maksudnya kita punya orang tua yang seperti apa, Mhm. atau mungkin, kita sedang menderita sakit, misalnya katakanlah, eee, radang usus buntu gitu, Mhm. itu sama aja, itu ujian dari Allah gitu loh. Iya, betul 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 Gangguan jiwa betul. tuh ya udah ujian aja dari Iya, Allah, sama. bukan suatu hal yang harus diasingkan, Iya, kayak betul. dijadikan stigma. Sama kayak misalnya kita ngerasa udah batuk, pilek, terus, "Aduh Mhm kayaknya aku nggak enak badan," terus ke mhm. dokter gitu kan, Kak? Iya Heeh. betul, sama aja. Mhm Kayak kita lapar terus di rumah males masak, ya mhm. udah kita ke restoran aja karena kita butuh kan, Iya, karena kita butuh ya, ke rumah kita makan. ngerasa stres mungkin nggak bisa tidur atau kayak ngerasa terlalu terbebani dengan pikiran atau masalah-masalah yang ada, ya udah kita butuh bantuan psikolog, ya udah datang aja gitu kan. Iya gitu. Betul betul betul. Oke, terus apalagi ya, Kak? Cerita apa lagi kita? Jujur, Pengen cerita apa nih? pengen cerita kayak semua orang itu punya ujiannya masing-masing, Oke. nggak perlu banding-bandingin privilege orang lain Nah, gitu loh. Dan jangan menyalahkan, "Oh karena dia punya privilege ini, makanya dia bisa makanya gini. makanya dia bisa gini." Tapi nggak semudah itu. Mhm Mungkin orang lihat aku punya privilege, aku hidup di tengah kecukupan, mhm, tapi kan orang nggak tahu juga ujian yang Allah berikan ke aku kayak gimana. betul betul. Jadi mending fokus sama diri sendiri deh, jangan banding-bandingin sama orang lain, Mhm, malah jadi nggak iya, bisa memaksimalkan potensi mhm, diri sendiri. Karena kan Allah, Tuhan ciptain kita itu, dengan fungsi yang beda-beda, fitrah yang betul, beda-beda. mhm, Jadi just let it flow, semua orang punya rezekinya masing-masing, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Ah, betul. aku dulu sempat berdoa juga sih kayak, Mhm aku pengen deh kayak orang-orang bisa mhm jalan sama orang tua. Oh, mhm. ini salah satu nice info Oh, juga ya? kayak mungkin TMI juga, Heeh, aku tuh aku tuh ragu untuk minta pergi mhm, kalau bukan karena ada, sesuatu. sesuatu, bukan ada tujuannya. Oh, oke. Apalagi keluar kota, keluar Heeh, negeri, itu nggak mudah buat aku. mhm. Bukan nggak ada uangnya, kan orang lihat aku orang kaya, alhamdulillah ya Allah, semoga dia Oke. Tapi justru itu kan privilege-nya dimanfaatkan dengan baik iya, kan, Kak? Heeh. itu mungkin yang orang lain tuh kayak, ya udah sih tinggal liburan ke luar negeri kenapa harus nyari conference dulu, buat ke luar Oh, iya negeri, iya iya iya. kalau enggak nggak bakal diizinin, Oh, kayak buat gitu. apa. Tapi waktu itu ibuku minta diajak ikut, Oke, kayak dalam hatiku kayak, "Lah, eh, lah tumben banget. bunda aja dulu nggak pernah ngajak aku Oke, kalau heeh, keluar, padahal mhm aku lagi bisalah libur atau bisalah mhm izin, kok mhm bunda enak banget izin bisa cuti mhm kerja buat ikut aku." mhm. Waktu itu ke Turki, kayak Oke, aku kayak, heeh, "Ngapain?" dalam mhm. hatiku.
Ya waktu itu pada saat itu belum menerima orang tua yang seperti itu. Mhm. Tapi makin lama makin ke sini, oh ternyata yang mereka butuhkan saat ini adalah untuk, memiliki waktu yang lebih banyak dengan aku. Sementara waktuku tidak bisa lebih banyak dengan mereka karena Iya, aku punya kesibukan lain. pilihan Oh, punya yang pilihan, lain. oke. Bukan punya kesibukan lain tapi aku memilih untuk Tidak dengan tidak mereka. tidak dengan orang tua, Oke. gitu. Cuman ya makin ke sini oh kayaknya jalan sama orang tua enak juga Enak kok juga. gitu. Aku dulu mikirnya, nanti nyusahin, nanti Oke. ini, nanti, Heeh. gaptek dan Mhm lain-lain mhm. ya astagfirullahaladzim Mhm. kan parah banget memang. Ya ya wajar sih punya Iya pemikiran kayak gitu, cuman memang tidak dibenarkan ya, cuman iya. wajar sih, heeh. Karena aku jarang liburan sama keluarga selain ke Mhm. Jogja buat lebaran. Wow, oke jadi memang ya tadi ya, harus ada kesempatan momen-momen tertentu buat Iya, pergi kayak gitu, atau ada tujuan-tujuan tertentu harus gitu. ada tujuannya yang jelas. Jadi kalau nggak ada tujuan, mendingan nggak usah. Mendingan nggak Dulu tuh usah. gitu. Sekarang Tapi udah sekarang kayak ya udah kalau ada waktu, kesehatan dan uangnya, ya udah ayo pergi nggak pergi apa-apa, jalan lebih gitu mudah. ya. Makanya aku Oke. suka traveling right now Mhm. dan kalau ada kadang malah izin koas ini tidak aku tahu teman-teman kedokteran pasti gak suka aku izin koas, pasti kalian nganggap aku koas pato. Tapi ya mohon maaf ya, Heeh. aku minta maaf juga, aku menyadari mungkin bagi sebagian orang aku merugikan, tapi aku balik lagi kayak tiap orang tuh punya prioritasnya beda-beda Ya dan betul. punya, eee, f fungsi dan potensi yang juga berbeda. Iya. Aku ngerasa di koas tuh banyak tidak diberdayakannya gitu loh, kayak dibiarin Oh, aja, ya 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 ya. nempel kayak cicak di dinding gitu kan, Oke. aku kayak, "Ih ngapain?" Gitu kan. Kayak, "Oh nggak guna banget jadi Heeh heeh. koas, capek banget." Apalagi paling membosankan pekerjaan koas adalah menunggu. Menunggu. Iya, jadi kalau ditanya, "Seberapa sabarnya kamu?" Aku waktu koas menunggu terus, Menunggu. gitu. Jadi kalau ditanya menunggu jodoh nggak tahu kapan, aku juga bingung, mungkin selesai koas kali ya, kan udah Iya, selesai udah selesai menunggu. menunggunya, Iya, saatnya sembari menunggu koas, sembari menunggu jodoh juga. nggak tahu tapi Oke, bisa tapi bisa tapi bisa. masih ada pesimisnya Masih kayak, ya? nanti nggak bisa mimpin gimana, nggak bisa jadi decision maker gimana, Oh gitu-gitu. mungkin boleh di-list kriteria-kriterianya Decision nih, maker. di sini decision maker, Mmm, harus bisa memimpin, iya harus mau diajak jalan-jalan ke luar negeri, iya oke apalagi? iya, harus punya pemikiran ini, intersectionality. Wow, oke. Iya, tapi harus paham Islam juga sih itu Iya ya. bener, Kalau nggak paham basic-nya harus Islam ada iya, Islamnya entar dulu kalau ya. nggak paham Islam kayak mana aku masuk surga. Oke. Ya itu ya, berarti ini mungkin momen pas juga Kak Aufa akhirnya diundang ke Ruang Tengah karena Mhm, orang-orang jadi tahu nih apa sih isi iya, pikiran-pikiran Kak Aufa. Mungkin awalnya mau mendekati jadi takut-takut, bisalah ini approach, astagfirullahaladzim ya Allah. sudah tahu kan apa yang dipikirkan oleh Kak Aufa. Kan ini sekarang udah punya keinginan ya berarti ya sekarang untuk menikah. Mungkin Kak Aufa kebayang nggak sih nanti pengen jadi orang tua yang kayak gimana? Jujur udah ada bayangan. Oke. Maksudnya lebih kebayang karena beberapa kali ikut kelas Oh parenting. wow, Itu jujur oke. membantu. Mhm mhm. Aku nggak kebayang sih dulu orang tua aku belajar dari mana, Mhm. selain dari buku mungkin kali ya. Mhm. Aku masih inget di rumah ada 40 kewajiban suami, 40 kewajiban istri kalau nggak Wow, salah oke. bukunya Buku itu, itu, heeh. buku itu. Kayaknya itu udah buku lama banget ya. Mhm. Dan aku udah pernah beberapa kali baca yang mana sebenarnya orang tuaku tuh menerapkan di Mhm. beberapa, kesempatan lah ya Mhm. selama mereka bisa, gitu. Pertama adalah ketika pokoknya diusahakan banget masa-masa emas anak tuh 2 Mhm. tahun pertama tuh membersamai. Bersamai. Itu yang momen yang paling aku ingat dan paling Heeh. aku banggakan dari orang tuaku. Oh, Karena di situ oke. Heeh. momen paling dekat dengan orang tua. Di 2 tahun kehidupan pertama itu ya? Tahun kehidupan pertama Mhm. sampai usia 3 tahun Mhm lah. mhm. Jadi kan usia 3 tahun tuh kan usia masih inget lah ya, Mhm. masih inget kejadian-kejadian Heeh. gitu. Nah, habis itu Oke, gimana? Apakah ada habis itu kayak aku mikir, kan kalau anak kecil itu ya kita kan kecil terus gede terus jadi Mhm. anak kecil lagi. Mhm. Itu juga yang membuat aku kayak kepikiran, nanti kalau orang tua aku berpikiran seperti anak kecil kayak aku dulu gimana ya? Oh, Iya, oke. kayak Karena ingin selalu mhm ditemani, mhm ingin mhm selalu mhm. diajak Mhm main, mhm. dibersamai, itu Mhm. sih. Bentar lagi kan orang tuaku pensiun juga, jadi Oh. mulai itu pemikiran-pemikiran anak kecil untuk Heeh heeh ditemenin, heeh heeh. ngerasa secure kalau ada yang ada Mhm. yang bareng gitu, Mhm mhm.
udah ada. Takut juga sih sebenarnya. Takut ya kalau orang tua pensiun ya. Tapi kan udah qadarullah, orang ya Iya muda, bener terus bener. tua, terus meninggal, Mhm. atau bahkan meninggal belum sampai tua, Iya ada yang bener-bener. muda meninggal gitu kan ya. Ya itu sih yang salah satu aku takutkan, apalagi aku anak tunggal. Mhm. Rasanya tuh itu ujian yang Allah kasih ke aku, bukan ujian sih, tantangan aku nganggapnya, Tantangan. biar nggak terlalu beban. Iya benar benar benar. Heeh. Biar nggak terlalu beban, eee, ya udah tantangan dari Allah untuk membersamai orang tuaku saat pensiun, gitu. Oke, berarti what's next for kita setelah ini? Kak Jujur Aufa mau balik ke Depok kah? pengen Atau balik ke Depok, mhm. tapi juga pengen menjelajahi tempat-tempat yang aku sama orang tuaku impikan, Oh gitu. wow, di mana itu? Kami pengen banget bisa lihat salju bareng. Iya, Oh, dan oke. melihat aduh lupa lagi namanya, Aurora Borealis. Oke. Iya, di daerah Mhm. sesuatu pemandangan-pemandangan alam kayak gitu sih. Walaupun ya aku nggak tahu ya, kesehatan fisik itu kan Mhm mhm mhm. kita diminta untuk menjaga, Iya. tapi ya semoga dimampukan oleh Allah buat Amin 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 itu ya, amin. buat melihat itu semua bareng-bareng. Itu Iya. impian, kayak ingin jalan-jalan. Itu sih selain ke Depok adalah, ya udah jalan-jalan bareng orang Jalan-jalan bareng orang tua tua gitu. ya, heeh. Jadi kalau sekarang orang tua ngajakin jalan, Mhm. oke gas, karena uangnya ada, Heeh. waktunya ada, Bisa gitu, disempatkan bisa lah ya. disempatkan. Tuh, berarti tadi juga, dari pengalaman-pengalaman Kak Aufa yang sebelumnya itu juga, ngebentuk Kak Aufa pengen jadi orang tua yang lebih baik gitu kan ke depannya nanti. Maksudnya nantinya, apa ya, ada hal-hal yang mungkin, Kak Aufa syukurin dari Mhm. apa parenting-nya orang tua Kak Aufa yang pengen ikut diterapkan dari kayak masa 2 tahun, tapi juga mungkin ada yang Kak Aufa hindarin mungkin? Kayak Aku ingin melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu hal yang bisa aku pertanggungjawabkan. oke. Pertama harus tahu ilmunya dulu, Mhm karena mhm kan mhm. kalau udah tahu ilmunya ngerasa pas melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Mhm. tuh jadi kayak, "Oh ya udah ada dasarnya, Oh iya, aku heeh nggak akan kenapa-napa nih, aku nggak akan disalahkan." Ya heeh. walaupun balik lagi niatnya tetap harus diusahakan untuk mendapatkan ridhonya Allah ya, Mhm. balik lagi and again kita hidup untuk mendapatkan ridhonya Allah, nggak ada selain itu. Iya Jadi iya. orang tua, jadi anak itu kan buat dapetnya Iya. ridhonya Allah tergantung perannya masing-masing. Kalau ditanya apa yang tidak aku ingin lakukan Mhm. ketika jadi orang tua adalah Mmm, membanding-bandingkan, Oke. karena aku nggak tahu juga itu kayak gimana sebenarnya. Mhm mhm. Anak tunggal kan, Oh nggak aku ada ngerasa nggak pembandingnya pernah ya? Heeh dibandingkan, heeh heeh. sama sepupuku nggak dibandingkan, sama teman-temanku nggak dibandingkan. Mhm. Ya itu, ya orang tuaku tidak melakukan itu dan aku juga ingin tidak melakukan itu. Oke, ke depannya Ya, ya. Tapi kalau terus kalau apa lagi? terus tadi pertanyaan lebih ke arah tidak melakukan apa yang orang tua lakukan ya Ya sebenarnya. mungkin heeh. Kalau kayak gitu lebih bisa main strategi sama suamiku nanti, Mhm. kayak siapa yang membersamai siapa. Jadi kayak aku membersamai Oh, anak I yang mana, see. di Heeh usia heeh heeh. berapa, Mhm mhm ketika mhm. ketika masa-masa anak, usia segini nanti yang harus lebih banyak waktunya siapa, kayak gitu, Oke. biar pas. Sebenarnya aku ngerasa orang tuaku mengusahakan itu sih. Mhm, Aku baru cuman berpikir pas udah gede, karena dulu oh, ngerasanya nggak ada. nggak ada Heeh. apa-apa. Heeh. Ibuku tuh memilih untuk nggak distruktural, bukan Mhm. sesuatu yang naik jabatan Mhm. terus, jadi kayak udah jabatannya yang tipe yang Ya ya udah bukan yang ya heeh, udah gitu. stagnan aja, heeh. Setengah aja itu ya pas aku SMP, padahal pas SMP kan pubertas ya, yang Heeh heeh dibutuhkan heeh. justru kalau anak perempuan seorang ayahnya Mhm ya. mhm mhm. Jadi mungkin di situ orang tua aku belum paham, Oh, kayak I gitu see. sih. Jadi yang lebih banyak sama ibu padahal berharapnya Sama sama ayah. ayah Heeh heeh gitu. heeh. Jadi ya ibuku juga tipe yang mengejar target banget. Aku Oke. belajar jadi melihat, Heeh oh heeh. jadi perempuan tuh kayak ibu, kayak bunda Heeh yang heeh. bisa memimpin, Heeh. punya posisi, Mhm. sering ke luar negeri. Itu sih yang aku lihat dari Wow, ibuku. oke. Orang lihatnya keren, tapi sebenarnya ada sesuatu yang kopong yang aku nggak dapatkan dari ayah. Ketidakhadiran ayahku waktu pubertas tadi. Jadi kalau aku punya anak perempuan nanti ya tolong suami saya ya, tolong ya, tolong. Betul 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 betul. Oke. Tapi berarti kan, eee,
Kak Ova kan juga udah sibuk banget ya Heeh. menurutku ya, walaupun koas tapi masih nyambi kegiatan-kegiatan lain juga. Terus juga tadi kan pengennya kan jadi dokter yang mengabdi dan Mhm. sebagainya gitu ya. Nanti apakah pas nanti udah punya anak nih, apakah kegiatan-kegiatan seperti itu akan tetap dilanjutkan nih atau kayak aduh kayaknya aku harus di rumah aja deh gitu biar tidak mengulangi apa yang aku rasakan dulu gitu. Or gimana kira-kira Kak? Jujur itu tuh kayak kompleks banget ya kalau ngomongin kayak gitu, Iya, karena heeh. yang kita lakukan sekarang tuh kebanyakan pengennya jadi spesialis. Spesialis tuh bukan dokter spesialis aja ya, Oke. tapi kayak apa-apa ada spesialisasinya Mhm, masing-masing. mhm, Jadi insinyur ada spesialis apa, heeh. bahkan dia teknik sipil nih entar ada Mhm, mhm, spesialisasinya lagi yang mengerucut. mhm. Padahal peran kita sebagai manusia itu bukan hanya untuk menjadi ahli di satu bidang, tapi Oke. kita diciptakan punya akal ya karena untuk menyelesaikan banyak Mhm, masalah dalam mhm, satu mhm, mhm. waktu yang sama. Kalau ditanya itu balik lagi sistemnya udah bener belum, sistemnya sudah Oke. mendukung belum. Mhm, Kalau sejauh ini yang bisa aku usahakan, aku tetap mau ngambil spesialis, mhm, mau jadi PPDS tapi mhm. melihat, tempat yang mendukung untuk punya Oke. anak, menyusui, Mhm. membawa anak ke, Tempat tempat kerja, tempat heeh, kerja. Oh ya ini salah satu interesting heeh, fact yang kalau dulu aku waktu SD TK bukan mhm, SD, kalau mhm, SD kan harus sekolah ya. TK mhm. tuh beberapa kali sempat dibawa orang tuaku ke kantor, Oh, heeh. oke. Tapi waktu itu Heeh, dibawa ke kantor, dulu belum ada nursery rooms, belum oke, ada heeh, lactation room heeh, seperti sekarang. Jujur mhm. sekarang tuh bagus banget Udah ya ya ada bener kayak banyak gitu. banget fasilitas-fasilitas kayak gitu Heeh, ya? dulu tuh belum ada. Jadi Mhm. aku inget banget, aku baru dibawa ketika ibuku waktu udah naik jabatan. Jadi udah punya ruangan Oh, sendiri. baru berani bawa. Baru Heeh, berani heeh, bawa. Ayahku belum punya jabatan waktu itu. mhm. Jadi kalau ditanya jabatan yang naik duluan sebenarnya ibuku. Oh, Ayahku kayak oke. menyusul Heeh, gitu. menyusul soal itu. Tapi akhirnya ibuku yang memilih untuk ya udah stuck aja jabatannya di kubikel-kubikel tinggalnya sekarang. Tinggal Oke. kerjanya bukan Kerjanya. tinggalnya. Tinggalnya ya di rumah ya teman-teman ya. Heeh. Jadi bawa selimut buat aku tidur siang Oh, gitu. di situ di ruangan itu gitu Mhm, ya. Berarti cukup memorable juga ya bahwa Kak Alfa mhm. pernah dulu waktu kecil ikut ngantor dan mungkin Iya, nanti ketika Kak Alfa punya anak juga harapannya bisa dapat mendapatkan tempat yang kayak gitu. iya, mendapatkan tempat yang bisa tetap nyambi Iya, lah tetap perannya nyambi. tuh sebagai ibu, sebagai, dokter juga tetap bisa berjalan berkesinambungan Itu gitu. sih yang aku bisa pelajari dari orang Mhm. tuaku. Tapi kalau ditanya masa pubertas tuh kayak masa paling kelamnya Masa aku paling ya. kelam, oke. Orang bilang pubertas tuh harusnya bisa melejit, tapi aku Mhm. justru paling kelam itu pas pubertas. Oke. Orang tuaku sibuk-sibuknya, Mhm, terutama ayahku nggak hadir, terus mhm. aku beberapa kali sakit dan orang tuaku nganggap itu sakit biasa nggak usah Oke. dibawa ke rumah sakit. Heeh, heeh, heeh. Jadi aku kayak agak trust issue juga sama Mhm, orang tuaku. Padahal kalau dilihat balik pada saat masa kecil sebelum SD mhm, terutama sebelum orang tuaku naik mhm. jabatan yang pesat gitu, aku fine, Iya, iya. Ya heeh. aku tidak menganggap jabatan itu suatu hal yang buruk, tapi apakah sistemnya mendukung? Oke. Dan apakah sudah siap gitu ya? Iya, apakah sudah siap Iya, diri betul, sendiri, betul, ilmunya betul, sudah betul. cukup atau belum? Kalau Oke. buat jadi dokter, apakah PPDS sudah baik? Iya, oke. Apakah sudah baik sistemnya? Heeh, Gitu, gitu ya. apakah sudah mendukung? Ya memang balik lagi kan peran kita sebagai manusia bukan hanya untuk bekerja di tempat Mhm, kerja, tapi ada peran di rumah, peran di betul. masyarakat Mhm, mhm. gitu. Jadi aku harapannya tetap bisa nyambi untuk bermanfaat untuk orang-orang sekitar Iya, aku. Ini juga yang aku pelajari dari orang tuaku, mhm. kayak ya kalau ada rezeki kenapa nggak berbagi buat buka bersama, Oh, oke. daripada uangnya buat misalnya makan all you can eat dan Oke. lain-lain. Orang tuaku juga tipe yang mengajarkan seperti itu. Mhm, Bukan mhm. berarti nggak boleh, kami juga beberapa kali membahagiakan diri kami dengan makan makanan yang cukup fancy Iya, heeh, juga. Diseimbangkan. diseimbangkan. Itu yang Oke, aku berarti belajar tetap dari orang tua. ada banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya ditanamkan sama sama orang tuanya Kak Mhm. Aufa, cuman memang tadi ya pas masa-masa krusialnya lah Iya, ya, masa-masa krusialnya malah. pubertasnya itu Mhm. nggak ada, akhirnya itu jadi kayak membekas gitu ya Mhm. sepanjang Mungkin sampai saat ini kenapa gitu. aku pendek salah satunya juga karena itu kali ya. Oke. Karena kan kalau kita belajar medis gitu kan, Mhm. growth spurt itu paling cepat pada saat pubertas. Aku dulu nggak Oh. diarahin ngapain. Aku dulu kayak Oh. ya udah nggak tahu mau ngapain gitu. Iya, bener, Secara bener, bener, emosional bener. kurang baik, secara Heeh. fisik kurang baik. Kadang itu juga yang membuat aku agak kurang percaya diri. Mungkin orang lihat tuh aku sangat percaya diri, tapi karena masa pubertasku yang seperti itu, aku insecurity-nya banyak dan aku Oke, terlalu perfectionist for almost everything. oke. Tapi the way pada akhirnya Kak Aufa tuh bisa
berdamai dan setidaknya menampilkan sesuatu yang di publik tadi ya. Mungkin pernah gak sih kayak tadi sempat mention gak sih kayak nggak boleh kelihatan lemah di depan ini, Iya. nggak boleh itu. Terus pada akhirnya apa yang publik lihat terhadap Iya. Kak Aufa tuh sesuatu yang perfect, all perfect gitu. Iya. Ya kan kayak bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa Iya. ini gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya itu adalah cara Kak Aufa bisa memanfaatkan privilege dengan baik sembari tetap berdamai dengan Diri diri sendiri. sendiri gitu, dengan insecurity. Pasti tetap ada ya berarti insecurity itu. Seperfect-perfectnya orang yang kita Iya, lihat pasti itu ada. pasti tetap ada. Pasti ada Heeh. perasaan was-was, insecure itu kan salah satunya perasaan was-was Iya, dan itu sangat manusiawi. Oke. Dan yang membuat tenang ya temanku ada yang pernah bilang banyak-banyak beristighfar. Tapi beneran, mungkin orang nggak percaya karena nggak melakukan gitu ya. Tapi aku melakukan dan berusaha mempercayai itu. Kalau itu bisa menenangkan dengan istighfar tadi. Dan diminta untuk setiap hari senantiasa lebih baik. Walaupun kayak kok kayak nggak ada bedanya dia kalau dilihat dari sudut pandang orang lain. Tapi kalau kita refleksi diri sendiri lagi, oh ya hari ini aku sudah tidak melakukan kritis yang terlalu berlebihan terhadap diri sendiri. Oh ya tadi aku sudah tidak menyalahkan diriku sendiri. Dan aku tidak menyalahkan perilaku orang tuaku pada saat itu yang meninggalkan aku. Aku sudah memaafkan mereka dengan cara aku orang tuaku ngajak makan malam aku mau gitu. Biasanya kayak enggak ntar aja makan aja di rumah. Toh emang selama ini gimana, biasanya juga makan di rumah, makan sendiri gitu. Terus itulah salah satu cara untuk memaafkan orang tua gitu ya. Dan mungkin pesan juga buat keluarga-keluarga kita di luar sana yang mungkin juga sedang mengalami struggle yang sama. Itu mungkin ada pesan gak dari Kak Aufa? Pesannya adalah setiap keluarga tuh punya ujiannya masing-masing. Dan kita tuh punya kesempatan untuk menilik ulang, berpikir lagi dan merasakan kembali apa sih yang kiranya buat nyaman, apa sih yang kiranya tidak buat nyaman. Apakah itu perasaan diri kita saja atas perilaku orang lain, atau justru diri kita yang belum menerima orang lain tersebut, which anggota keluarga kita yang lain gitu. Aku nggak bisa banyak cerita tentang bagaimana hubungan dengan saudara kandung, apalagi dibanding-bandingkan atau mungkin saudara tiri dengan hubungan yang mungkin kurang baik. Aku tidak bisa berbicara banyak hal tentang itu. Tapi sebagai anak tunggal dan perempuan, mungkin kebanyakan orang concernnya adalah takut minta izin, takut nggak diizinin. Di sini aku berbeda karena aku cukup mudah diizinkan pada saat itu, tapi sekarang aku justru susah, Div. Susah apa? Kayak ditanya lagi kayak emang mau ngapain? Padahal izinnya tuh jelas kayak mau konferensi gitu loh. Dan itu misalnya dibayarin nih, tapi pasti aku ditanya lagi gitu loh. Mau ngapain? Lebih ke arah sekarang untuk fokus ke lebih ke arah tuh sekarang aku ngerasa dipeduliin sih. Karena aku ditanya, karena dulu kayak ya udah gampang aja mau izin. kemana aja, ya udah silakan gitu kan. Jadi bersyukurlah untuk teman-teman di luar sana, mau yang punya strict parents, ternyata nggak semua orang tuh punya orang tua yang sadar untuk memedulikan anaknya. Gitu. Aku pernah dikesan. Berarti dibalik orang-orang yang mungkin capek jadi strict parent, ada Kak Aufa yang sebenarnya pengen punya strict parent yang pengen ditanyain, dipeduliin gitu-gitu ya Kak ya. Gitu. Jadi wah tadi banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil dari sharing-sharing ini, dan semoga keluarga-keluarga kita di luar sana juga bisa merasakan hikmah-hikmah dari cita-cita Kak Aufa hari ini ya. Nah, mungkin segitu dulu Kak Aufa, thank you udah sharing-sharing bareng kita hari ini. Dan buat keluarga-keluarga kita di luar sana, kita tunggu di ruang tengah kita. Semoga ada anggota keluarga lain kita yang akan datang ke sini lain kali, next time gitu ya. Untuk bercerita juga di ruang tengah kita. Gitu. Thank you buat Kak Aufa, dan terima kasih juga buat keluarga kita di luar sana. See you di ruang tengah kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.